Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Iga Sistian, NPM 21901081116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran biaya usaha. Anggaran biaya usaha digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek bisnis tertentu. Dengan membuat anggaran biaya, diharapkan semua proses berjalan sesuai dengan rencana, termasuk urusan biaya. Biaya tidak akan membengkak, dan jika ini berkaitan dengan investor, maka gambaran anggaran biaya yang transparan akan memudahkan mereka untuk memahami proyek tersebut ketika Anda mempresentasikan ide proyek Anda. Ada beberapa dari pembuatan anggaran biaya suatu proyek bisnis. Selanjutnya, tujuan anggaran biaya. Di sini ada 3. Yang pertama, anggaran biaya digunakan sebagai barometer semua pihak ketika melakukan perencanaan keuangan proyek berikutnya. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk proyek tersebut dan dijadikan alat acuan bagi otoritas keuangan. Yang ketiga, sebagai alat ukur pencapaian target perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat anggaran biaya. Untuk membuat anggaran biaya dibutuhkan kejelian dan ketelitian. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan penghitungan rumus-rumus tertentu. Namun, jika Anda ingin instan, kini sudah tersedia software untuk menghitung anggaran biaya. Anda hanya tinggal mengisi anggaran biaya sesuai dengan data di lapangan dan kemudian proses akan berjalan otomatis dengan software tersebut. Namun, ada hal lain dalam membuat anggaran biaya yang baik dan benar. Perhatikan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, persiapan dan pengecekan gambaran kerja. Yang kedua, penghitungan volume. Yang ketiga, harga satuan bekerja. Yang keempat, menghitung jumlah biaya pekerjaan. Yang kelima, rekapitulasi. Yang pertama, persiapan dan pengecekan gambaran kerja. Gambaran kerja bisa dikatakan sebagai dasar yang digunakan untuk menentukan pekerjaan atau komponen apa saja yang ada di dalam proyek bisnis tersebut. Dari gambar kerja ini bisa dilihat ukuran, spesifik, bentuk, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan proyek tersebut. Pastikan gambar ini mengandung semua komponen tersebut, material yang dibutuhkan. Ini juga yang akan mempermudah untuk menghitung volume pekerjaan. Di sini Anda bisa memulai pekerjaan apa saja yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya. Yang kedua, menghitung volume. Langkah awal untuk membuat atau menghitung volume pekerjaan adalah dengan mengurutkan seluruh item serta komponen yang ada dalam proyek tersebut. Ini didasarkan pada gambar kerja yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah semua item pekerjaan sudah dimasukkan dalam anggaran, langkah selanjutnya adalah menghitung volume masing-masing dari volume pekerjaan tersebut. Gunakan Microsoft Excel untuk memudahkan penghitungan volume pekerjaan ini. Yang ketiga, harga satuan pekerjaan. Membuat dan menghitung harga satuan pekerjaan harus dilakukan dengan teliti. Ada beberapa hal yang dipersiapkan seperti 1. Indeks atau koefisien analisis pekerjaan. Yang kedua, harga upah kerja tiap hari, termasuk di dalamnya ada mandor, pekerja, tukang, dan kepala tukang. Yang ketiga, harga material atau bahan sesuai satuan. Untuk mengetahui indeks atau koefisien analisis pekerjaan memang tidak mudah, bahkan bisa dikatakan rumit serta membingungkan. Jika Anda bukan ahli di bidang ini, gunakan indeks resmi yang dibuat oleh pemerintah dengan melihat SNI yang sudah tertera pada setiap item pekerjaan. Sedangkan untuk upah dan material bisa didapat dari harga yang sudah disepakati di daerah. Artinya, setiap daerah bisa memiliki biaya upah dan harga material yang berbeda-beda. Dengan begini, tentu akan memudahkan Anda untuk melihat hasil akhir atau keseluruhannya. Yang keempat, menghitung jumlah biaya pekerjaan. Jika Anda sudah mendapatkan volume serta harga satuan pekerjaan, maka yang Anda lakukan selanjutnya adalah mengkalikannya sehingga akan didapat harga biaya pekerjaan dari seluruh masing-masing item pekerjaan. Biaya antara material dan upah kerja bisa dipisahkan dengan memisahkan kolom perhitungan di Excel. Anda bisa melihat biaya untuk masing-masing item secara terperinci. Yang terakhir, rekapitulasi, yaitu hal ini penting yang harus Anda buat dalam membuat anggaran biaya suatu proyek. Rekapitulasi berisi masing-masing dari sub-item pekerjaan, kemudian ditotalkan sehingga Anda akan melihat total biaya pekerjaan secara keseluruhan. Hasil dari angka di kolom rekapitulasi bisa ditambahkan dengan biaya lain seperti pajak. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 1, yaitu mencari budget kebutuhan bahan baku dengan cara mengkalikan tingkat produksi dengan standar pemakaian bahan. Setelah itu, ditemukan total jumlah pemakaian bahan X jumlah 9.500, bahan Y 4.750.
dan bahan Z 9.500. Yang kedua, mencari budget biaya bahan baku dengan cara mengkalikan semua kebutuhan bahan baku dengan harga, dan total keseluruhan ditemukan sebesar 21.375.000. Yang ketiga, mencari budget biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan cara pertama tingkat produksi dikalikan dengan LH per unit, maka akan ditemukan di LH kebutuhannya. Lalu dikalikan dengan tarif upah untuk menemukan budget tenaga kerja langsung, dan totalnya sebesar 14.250.000. Yang keempat, mencari budget biaya overhead, yaitu dengan cara memasukkan data-data yang sudah tersedia dan lalu akan diketahui total BOP sebesar 9.500.000. Yang kelima, mencari budget harga pokok produksi atau CGH, dengan cara pertama memasukkan data-data yang sudah dihitung, lalu dijumlahkan dan akan ketemu jumlah CGH sebesar 45.125.000. Setelah itu dibagi tingkat produksi sebesar 4.750, yang kemudian akan ditemukan budget CGM per unit sebesar 9.500 per unit. Yang keenam, mencari budget harga pokok penjualan atau CGS, yaitu dengan cara menjumlahkan FG awal dan CGM lalu dikurangi FG akhir, ketemulah HPP sebesar 44.650.000. Selanjutnya, mencari budget laba rugi. Untuk mencari budget laba rugi, karena semua komponen sudah kita hitung, jadi kita tinggal masukkan saja dan ketemu hasilnya laba setelah pajak sebesar 5.140.625. Ini untuk jawaban soal 2, cara menghitungnya. Pertama, memasukkan data-data yang sudah ada di soal, kemudian jumlah dari beban penjualan dan dari beban administrasi dan umum ditambahkan, dan akan ketemu jumlah beban usaha sebesar 5.450.000. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.